yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita simak nomor 258. Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 258. Bismillahirrahmanirrahim. Innama wasi'akal kaunu min haitsu jismaniyatika walam yas'aka min haitsu subuti ruhaniyatika. Sesungguhnya alam dapat mencukupi engkau hanya dari sudut jasmanimu semata-mata, tetapi tidak memuaskan engkau dalam hal kerohanianmu. Jadi rekan-rekan yang dapat saya pahami, dunia berikut isinya ini hanya memenuhi lapar dan dahaganya jasad lahiriah saja, tidak bisa memuaskan dahaga hati kita. Misal kursi empuk ini ya, ini kursi empuk, dia hanya akan memuaskan, maaf ya, pantat untuk duduk ini, tapi tidak akan memuaskan batin. Sama uang, mobil, handphone, kendaraan, perhiasan tidak bisa tembus sampai ke bahagia yang hakiki di hati kita. Itulah sebabnya ada orang yang punya istana tidak bisa bahagia, ada yang punya kedudukan tinggi tidak juga bisa bahagia, ada yang kekayaannya melimpah ruah tetap saja susah bahagia, ada yang terkenal populer tidak bahagia, ada yang subscriber atau followersnya sangat banyak tetap tidak bahagia, karena memang Allah tidak menciptakan kebahagiaan hakiki ini lewat dunia ini. Jadi kita tidak perlu iri dengan orang yang diberikan dunia oleh Allah, karena dunia tidak bisa membahagiakan. Kalau koruptor itu bisa bahagia, dia berhenti korupsinya, tapi terus saja mencuri ya. Yang sudah follower jutaan tidak jamin bahagia, dia tetap ingin lebih banyak lagi. Nah rekan-rekan sekalian, jadi hati kita ini beda dimensinya dengan fisik ini. Ini kelihatan. Hati itu, kolbu itu tidak nyata, tidak kelihatan maksudnya. Nah hanya bisa bahagia dengan sesuatu yang tidak kelihatan juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahagia itu milik Allah, diberikan kepada siapa yang memang tujuannya lebih daripada sekedar dunia ini. Jadi kalau tujuannya hanya harta, benda, pujian, penghargaan, cinta, manusia, kalau itu saja yang ada di dominan di hatinya dan jadi tujuan serta mendominasi pikiran dan hati, nah itu tidak bahagia. Bahagianya semu. Sepertinya bakal bahagia, tapi kalau udah dapat enggak juga bahagia. Punya HP yang baru sepertinya bahagia, pas udah dapat ternyata enggak beda, ini bedanya sedikit dengan HP yang lama, hilang bahagianya. Punya mobil model baru, tapi sekarang sudah Agustus, sebentar lagi Desember, sudah tahun 2002, jadi tua nih mobil, begitulah. Makanya kalau ingin memiliki kebahagiaan harus melampaui dunia ini cita-citanya. Contohnya ya, ingin dapat pahala, tidak kelihatan ini bahagia nih.
ingin dapat ampunan Allah. Tidak kelihatan, tapi di sana akan membuat bahagia. Ingin menjadi orang yang diridhoi Allah. Ini tidak ada bentuknya, tapi di sana bahagia. Ingin bisa menjadi ahli sorga, belum kelihatan, tapi ada bahagia di sana. Dan puncaknya yaitu ingin menjadi hamba kesayangan Allah. Itu beda melihat uang itu ya. Bagi pecinta dunia, lihat uang itu ingin dekat dengannya, ingin memuaskan nafsunya. Tapi bagi yang sudah cita-citanya lebih, lihat uang itu seperti ingin diongkosi untuk dekat dengan Allah, dengan sedekah, memberi makan orang miskin, memberi beasiswa, berwakaf. Jadi bahagianya beda. Yang satu bahagianya melihat bendanya, dekat dengannya. Yang satu bahagia itu justru jadi ongkos pendekat kepada Allah. Jelas tidak nih hadirin ya? Misalkan ya punya kendaraan, bahagianya tuh sudah bukan pada bentuknya, tapi ini memudahkan dia beramal soleh. Punya HP, bahagianya sudah bukan di modernnya HP, mahalnya HP, mereknya HP, sudah tidak di sana. Tapi bagaimana dengan HP ini dia bisa berdakwah, bisa belajar. Jadi sudah sesuatu yang lebih tinggi. Nah hadirin sekalian, makanya kalau kita senang sama duniawi, seperti minum air laut, nggak ada habisnya, terus saja kurang, terus saja ingin. Dan ini dimanfaatkan betul oleh para pebisnis duniawi ini ya. Makanya selalu ada inovasi baru, apa yang baru, karena membuat dahaga hatinya tidak berhenti. Tapi ya begitulah. Coba kalau kita ingin sesuatu, pasti kepikiran, berusaha keras, browsing terus, ingin mendapatkannya. Tapi ketika sudah dapat, bandingan perjuangan, pengorbanan untuk mendapatkan dengan kesenangannya tidak sebanding. Lihat saja ada cacatnya, kecewa tuh, baru juga dapat udah kecewa. Padahal perjuangannya begitu panjang. Oh ternyata begini, oh ini mah chatnya nggak cocok, ternyata kekuatannya tidak sesuai dengan, terus saja kecewa. Padahal baru dapat, perjuangannya bisa berbulan-bulan, belum lagi cicilannya bisa belum lunas, tapi kecewanya sudah duluan. Selalu tidak sebanding. Demikian pula nauzubillah ya, orang yang berpacaran tidak halal, waduh itu menyita pikiran, menguras waktu, tenaga, perasaan. Kesenangannya belum tentu senang, belum lagi dilanda cemburunya, belum lagi dilanda takut jauhnya, rindunya. Waduh nyiksa tuh aslinya tuh, nyiksa. Yang saya dengar dari teman-teman yang curhat selingkuh itu belum pernah cerita bahagia, ngebohongnya, takut ketahuannya, belum salah WA-nya, waduh itu stres. Saya nanya, jadi senangnya di mana? Belum ketemu katanya, semuanya semu. Tapi karena nafsu itu membuat yang haram, yang buruk jadi kelihatan bagus saja. Makanya rekan-rekan sekalian, ini ada pendapat dari Ahmad bin Qadar Waraih ketika ditanya, apakah perbuatan yang utama? Beliau mengatakan, menjaga hati jangan sampai condong menoleh atau menghadap kepada sesuatu selain Allah Ta'ala. Termasuk belajar agama hadirin ya. Kalau belajar agama ini enggak membahagiakan kalau tujuannya adalah gelar, pujian orang, pengakuan orang sebagai orang yang ilmu agamanya banyak, sarjana Islam, lulusan pesantren. Pokoknya kalau belajar agama tujuannya untuk penilaian orang, tujuannya untuk mendapatkan penghasilan,
pujian, penghargaan, itu udah nggak ada bahagianya. Tapi kalau belajar agama, ingin dekat dengan Allah, bahagia. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, targetnya adalah hafal Quran, pujian orang, pengakuan orang sebagai hafiz, hafizoh, orang yang dekat dengan Quran. Kalau tujuannya cari kedudukan di sisi makhluk, itu menghafal Quran jadi tekanan. Tapi kalau niatkan setiap huruf yang dibaca, mudah-mudahan semakin disukai Allah. Nah, mau hafal mau tidak hafal, nikmat saja, karena niatnya takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Abdullah Al-Jalal berkata, siapakah yang hasrat semangat tujuannya lebih tinggi dari alam benda, maka ia pasti sebagai kepada Allah yang menciptakan alam. Oh, ini seperti yang disampaikan tadi ya. Tapi siapa saja yang tujuannya hanya kepada makhluk saja, tidak menginginkan apa yang ada di sisi Allah, maka tidak akan, ya di sini disebutkan Allah Maha Mulia untuk dapat menerima yang disekutukan oleh hambanya. Oleh karena itu penting sekali ya kita meluangkan waktu untuk apa nih yang mendominasi sholat tadi itu, sholat tadi. Apa sih yang paling ada dalam sholat itu? Apa? Siapa? Allah? Atau pokoknya yang mendominasi itu biasanya yang kita sukai atau kita takuti. Padahal Allah memperhatikan pikiran kita, memperhatikan hati kita, Allah memperhatikan apa yang kita lakukan, dan Allah yang menentukan apapun yang kita inginkan, yang kita cemaskan, semuanya ada dalam genggaman Allah. Harusnya pada waktu kita sholat itu Allah yang dominan ya, karena Dia ini saat kita menghadap Allah, kita diperhatikan pikiran, hati, sikap, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang kita cemaskan, itu semuanya dalam genggaman Allah. Mau jungkir balik gimana pun hanya Allah yang menentukan, dan sholat ini adalah gerbangnya. Tapi sayang kita dalam sholat mikir segala macam, padahal yang kita pikirkan mati-matian dalam sholat gak ada apa-apanya kalau Allah tidak izinkan. Yang memikirkan untung dalam sholat, kalau tutup enggak akan untung. Mau sampai bagaimanapun memikirkan sesuatu yang dianggap bekal bahagia, bekal menyenangkan, Allah tutup, tidak datang itu. Harusnya bagaimana? Tidak mungkin kita tidak punya keinginan, tidak mungkin kita tidak punya pikiran tentang dunia ini, tapi secepat itu kita kembalikan ke Allah, pemilik, penentu, penguasanya. Jadi ingin ini, ingat ke Allah, baik nggak ya menurut Allah. Nah, kalau kembali ke sana reda. Kalau tidak ingat ke Allah yang menentukan, wah terus keinginan kita tuh merajalela dalam pikiran kita, dan tidak akan terjadi kalau Allah tidak menginginkan, tidak menghendaki keinginan kita terjadi. Jadi mau dipikir mati-matian juga, kalau Allah tidak ngasih ya tetap saja tidak terjadi. Harusnya ingin sesuatu langsung, ya Allah, apakah yang saya inginkan baik untuk dunia akhirat saya? Kalau baik mudahkan, kalau tidak baik padamkan keinginan ini. Ada sesuatu, aduh ini saya suka sekali, ya Allah, apakah yang saya suka ini mendekatkan saya padamu atau menjauhkan darimu? Kalau yang saya inginkan ini menjauhkan darimu, padamkan keinginan ini. Hilang nanti keinginan, enak hati kita. Saudara yang belum nikah tertarik ke seseorang, lapor ke Allah, ya Allah, apakah yang saya sukai ini jodoh saya yang terbaik bagi dunia akhirat, atau bukan jodoh dalam perencanaanmu? Ya, kan rugi mencintai orang yang bukan jodohnya, benar? Tahu-tahu dia jodoh sahabat kita, lebih nyesek lagi. Makanya cepat-cepat mau bisnis, ini bisnis menguntungkan, lapor, ya Rob, engkau maha tahu bisnis ini benar menguntungkan dunia akhirat saya, atau bisnis ini hanya melalaikan saya darimu. Kalau itu baik, nanti Allah mudahkan. Tapi hati kita
tidak sampai riweh dengan bisnis itu. Tapi kita jarang mengembalikan ke Allah yang maha tahu baik dan buruk. Betul? Kita kalau sudah mau, kejar aja terus. Padahal yang kita maui itu belum tentu membawa kebaikan, dan kalaupun diberi oleh Allah belum tentu membawa keberkahan. Oleh karena itu silakan mikir, tapi jangan lupa kembalikan ke Allah. Termasuk membaca berita-berita sekarang, itu tidak harus semua berita kita baca. Capek sekali berita Afghanistan, waduh langsung tegang. Padahal kita tidak bisa apapun. Langsung doa, ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Minta dibukakan pintu hikmah. Baca tentang KPK, bisa apa kita kan? Di sini segera gini. Mending doakan, ya Allah, tunjukkan yang hak itu benar-benar hak dan berikan kemampuan kami menapakinya. Tunjukkan yang batil itu benar-benar jelas kebatilannya. Gitulah hadirin, supaya kita tidak terlalu kemana-mana pikiran kita tuh. Tidak terus ngejar-ngejar pikiran, enggak, kembali ke Allah yang maha tahu, apa baik atau tidak, yang menguasai, yang bisa memberikan manfaat atau tidak. Makanya segera kembali ke Allah dalam mikir apapun, ingin apapun, cemas apapun, khawatir apapun, karena Allah memang suka sekali kita mengembalikan kepadanya, dan nanti Allah yang akan menenangkan hati kita, Allah yang membimbing pikiran kita, Allah yang mengatur langkah kita kalau kita selalu bergantung kepada Allah. Dalilnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi segala keperluannya. Bukan hanya lahir, batin, akal, informasi, ketenangan, apapun yang kita perlukan Allah sudah tahu, karena Dia yang menciptakan keperluan kita, Dia pula yang menggenggam keperluan kita, dan hanya dengan izin Allah keperluan kita akan tercukupi. Mudah-mudahan mikir apapun membuat kita semakin dekat dengan Allah, karena membuat kita semakin berharap, berlindung, bergantung kepada Allah yang memiliki, menguasai dan menentukan segala-galanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.